Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Kita akan membahas tentang Final Four Proliga 2024 Sektor Putra, di mana pertandingan di seri pertama sudah selesai diselenggarakan di Gor Gelora Bung Tomo dan akan berlanjut di Semarang. Nah, hasil di Gelora Bung Tomo ini menimbulkan kejutan yang luar biasa. Karena apa? Karena Jakarta Stinbin yang disebut-sebut akan menjadi juara Proliga 2024 ternyata hancur lebur. Padahal di atas kertas Jakarta Stinbin ini memiliki materi pemain yang luar biasa, memiliki komposisi pemain yang di atas kertas, pemain lokalnya di atas para pemain lain. Kita sebut saja Jakarta Stinbin ini mempunyai Rifanur Mulki, Farkhan Halim, Dimas Saputra, dan juga Doni Haryono. Belum lagi ada pemain lain yang memang secara kualitas mungkin bisa dikatakan seimbang atau bahkan di atas pemain lokal lainnya. Tapi ternyata komposisi pemain yang luar biasa, komposisi pemain lokal yang bisa dikatakan sebagai Indonesia Mini, ternyata bukan jaminan bagi Jakarta Stinbin untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan Rifanur Mulki, Farkhan Halim, dan kawan-kawan itu selalu menelan kekalahan dari 3 pertandingan yang dijalani di seri pertama Final Four Proliga 2024 di Gelora Bung Tomo. Ini hasil yang sangat mengecewakan, sangat mengagetkan, dan sangat menyedihkan karena di atas kertas Jakarta Stinbin ini adalah tim yang digadang-gadang akan menjadi juara untuk mematahkan keinginan atau mematahkan ambisi Jakarta Lavani yang ingin mencetak hat-trick sekaligus menjadi tim pertama yang menjuarai hat-trick Proliga sepanjang sejarah. Nah, kita membedah satu persatu apa saja kira-kira yang menjadi alasan sehingga Jakarta Stinbin ini ternyata tidak bisa bangkit seperti tim putri, seperti tim BIN, Jakarta BIN yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Kita tahu Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu sempat kalah melawan Jakarta Pertamina Induro di pertandingan pertama. Setelah itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu bangkit dengan mengalahkan Jakarta Electric PLN dan juga di pertandingan terakhir mengalahkan Jakarta Popsivo Poluan. Jadi di klasemen akhir seri reguler sebenarnya Jakarta Stinbin ini itu di posisi ketiga setelah mereka mendapatkan 8 kemenangan dan menelan 4 kekalahan. Mereka di bawah Jakarta Lavani yang mendapatkan 10 kemenangan dan hanya menelan 2 kekalahan. Jakarta Stinbin yang diperkuat oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan juga berada di bawah Palembang Bang Sumsel Bubble yang mendapatkan 9 kemenangan dan kalah 3 kali. Nah, dengan hasil itu mereka akhirnya ada di posisi ketiga klasemen akhir fase reguler. Nah, kita akan membahas apa saja yang menjadi faktor utama sehingga para pemain Jakarta Stinbin ini tidak bisa perform di Surabaya kemarin. Jadi salah satu faktor utamanya ini menurut pandangan dari banyak penggemar voli Indonesia adalah ketergantungan terhadap pemain-pemain lokal Indonesia. Jadi Jakarta Stinbin ini mempunyai deretan pemain lokal yang berstatus pemain timnas Indonesia seperti kita sebut saja Farkhan Halim dan juga Doni Haryono. Tapi ternyata pemain yang lainnya itu tidak bisa berkontribusi untuk menyumbangkan angka. Nah, kita mengambil contoh, jadi kita akan runut ke belakang di pertandingannya sudah dijalani oleh Jakarta Stinbin di fase Final Four Proliga 2024. Jadi ketika melawan Palembang Bang Sumsel Bubble, Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu melakukan attack sebanyak 43 kali, sedangkan Palembang Bang Sumsel Bubble itu melakukan 49 attack. Nah, tapi Jakarta Stinbin ini hanya mendapatkan 3 poin dari blok, sedangkan Palembang Bang Sumsel Bubble itu bisa mendapatkan 17 poin dari blok. Artinya apa? Artinya serangan yang dilakukan oleh Jakarta Stinbin, dilakukan oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu tidak terlalu tajam, bahkan bisa dikatakan sangat buruk jika dibandingkan dengan yang di pertahanan yang ditunjukkan oleh Palembang Bang Sumsel. Itu bisa terlihat dari 3 poin yang didapatkan oleh Jakarta Stinbin dari sektor blok dibandingkan dengan 17 poin yang didapatkan oleh Palembang Bang Sumsel Bubble yang di pertandingan itu memang tampil sangat impresif. Kemudian save-nya sama-sama 5, jadi Jakarta Stinbin dapat 5 poin, Palembang Bang Sumsel Bubble itu juga mendapatkan 5 poin. Nah, dari sisi error itu juga sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Jadi Palembang Bang Sumsel Bubble itu melakukan 27 error yang poinnya akhirnya didapatkan oleh Jakarta Stinbin, sedangkan Jakarta Stinbin ini melakukan 24 error yang poinnya akhirnya masuk atau didapatkan oleh Palembang Bang Sumsel Bubble. Nah,
Kalau kita bicara tentang peran dari para pemain, Jakarta Stinbin ketika melawan Palembang Bangsungsel Bubble itu memang komposisi pemainnya atau kontribusi para pemainnya itu memang masih kalah. Jadi khususnya untuk pemain asing, jadi pertandingan itu top skornya adalah Al Hadadi yang mendapatkan 27 poin, kemudian ada Armin yang mendapatkan 17 poin. Nah, di Jakarta Stinbin ketika melawan Palembang Bangsungsel Bubble itu top skornya adalah Rifa Nurmulki yang mendapatkan 15 poin. Di bawah Rifa Nurmulki itu ada Farhan Halim yang mendapatkan 14 poin. Nah, setelah tampil yang sangat mengejutkan, sangat di bawah harapan dan sangat di bawah ekspektasi, Jakarta Stinbin ini diharapkan bangkit. Tapi ternyata mereka juga tidak bangkit ketika melawan Jakarta Lavani. Ketika melawan Jakarta Lavani, Jakarta Stinbin ini melakukan 46 tag yang hanya beda 7 attack dengan yang dilakukan oleh Jakarta Lavani. Jadi Jakarta Lavani sepanjang pertandingan itu melakukan 53 attack. Nah, dari sisi blok, lagi-lagi dari sisi blok Jakarta Stinbin ini memang sangat buruk. Jadi ketika melawan Jakarta Lavani, mereka itu hanya mendapatkan 4 poin dari blok. Itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Jakarta Lavani yang bisa mendapatkan 11 poin dari blok sepanjang pertandingan melawan Rifa Nurmulki dan kawan-kawan. Selain itu, juga dari serve tidak jauh beda lah. Jakarta Stinbin itu bisa mendapatkan 3 poin dari serve, sedangkan Jakarta Lavani itu bisa mendapatkan 4 poin. Nah, error yang dilakukan kedua tim, error yang dilakukan oleh Rifa Nurmulki dan kawan-kawan dan juga para pemain dari Jakarta Lavani itu juga sama lah, sama-sama 28-28. Itu artinya ya meskipun sama, tapi khusus untuk Jakarta Stinbin ini memang menjadi catatan buruk. Karena apa? Karena di pertandingan pertama melawan Palembang Bangsungsel Bubble, Rifa Nurmulki dan kawan-kawan itu melakukan 24 error, sedangkan di pertandingan melawan Jakarta Lavani mereka melakukan 28 error. Nah, kalau kita bicara komposisi atau statistik para pemain di pertandingan melawan Jakarta Lavani, bukan pemain Jakarta Stinbin yang akhirnya menjadi top skor, tapi adalah pemain dari Jakarta Lavani, yaitu Boy Arnes Arabi yang mendapatkan 21 poin. Nah, di posisi kedua itu ada Farhan Halim yang mendapatkan 18 poin. Baru setelah itu Renan Buyati yang bermain untuk Jakarta Lavani itu bisa mendapatkan 13 poin. Rifan sendiri ketika melawan Jakarta Lavani itu tampil di bawah kemampuan terbaiknya karena dia hanya menyumbangkan 5 poin. Nah, Doni Haryono juga tidak tampil baik karena dia hanya menyumbangkan 2 poin untuk Jakarta Stinbin. Nah, di pertandingan melawan Jakarta Bayangkara Presisi, permainan yang ditunjukkan oleh Rifa Nurmulki dan kawan-kawan ternyata juga tidak membaik. Bahkan mereka mungkin bisa dikatakan ini adalah penampilan yang paling buruk dari sisi statistik ya. Kita bicara statistik. Jadi kalau kita bicara attack, Jakarta Stinbin ini melakukan 52 attack, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi itu melakukan 45 attack sepanjang pertandingan. Nah, bedanya di sini adalah Jakarta Stinbin itu sama sekali tidak mendapatkan poin dari blok. Jadi sepanjang pertandingan berlangsung yang dimenangkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, Rifa Nurmulki dan kawan-kawan itu mendapatkan 0 poin. Jadi mereka sama sekali tidak mendapatkan poin dari blok sepanjang pertandingan. Berbeda dengan Jakarta Bayangkara Presisi yang bisa mendapatkan 8 poin sepanjang pertandingan dari blok. Kemudian kalau kita bicara serve, Jakarta Stinbin itu mendapatkan 4 poin dari serve, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi itu mendapatkan 9. Lagi-lagi Jakarta Stinbin kalah secara statistik dibandingkan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, ini ada catatan yang menarik lagi. Jadi sepanjang pertandingan kemarin saat melawan Jakarta Bayangkara Presisi, Rifa Nurmulki dan kawan-kawan di Jakarta Stinbin itu melakukan 32 error, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi melakukan 25 error. Ini sebuah catatan yang sangat buruk bagi para pemain Jakarta Stinbin. Karena apa? Ini adalah error terbanyak yang mereka lakukan sepanjang seri pertama Final Four Proliga 2024. Itu artinya mereka memang secara permainan memang tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga mereka akhirnya kalah secara beruntun. Nah, kalau kita bicara secara top skor di pertandingan melawan Jakarta Bayangkara Presisi, lagi-lagi top skornya bukan dari pemain BIN, bukan Farhan Halim, bukan Rifa Nurmulki, bukan Doni Haryono atau pemain lainnya. Yang menjadi top skor sendiri adalah Nomori Kita yang ada di Bayangkara Presisi dengan 26 poin. Sedangkan di posisi kedua adalah Luis Elian yang mendapatkan 23 poin. Nah, Rifa Nurmulki itu tampil impresif setelah di pertandingan kedua
dia hanya mendapatkan 5 poin. Nah, di pertandingan saat melawan Jakarta Bayangkara Presisi, dia bisa mendapatkan 16 poin. Nah, sedangkan Farhan Halim itu mendapatkan 6 poin saja sepanjang pertandingan. Kalau menurut kalian, apa faktor yang membuat akhirnya Jakarta Westin Bin ini menjadi tidak bisa tampil sebaik di fase pertama, di putaran pertama? Apa yang menyebabkan mereka akhirnya sering menderita kekalahan? Silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Silahkan tulis apa saja analisis kalian. Semoga Jakarta Westin Bin bangkit, semoga pertandingan-pertandingan Proliga selanjutnya semakin berkesan luar biasa. Semoga timnas voli Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.